warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Farid Ardiansyah selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi. Yang saya sayangi teman-temanku semua, khususnya kelas 5B. Kali pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita telah bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari di masa pandemi COVID-19, tentunya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kali kedua, sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa misi agama Islam yang rahmatan lil alamin. Kali ketiga, saya Intan Dwi Karisma Putri dan rekan saya Musaitur Rahma, kami dari kelompok pertama kelas 5B Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Pada video edukasi kali ini, saya dan rekan saya akan sedikit memberikan ulasan tentang perbedaan etika dan etiket. Namun teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita mengetahui perbedaan dari poin 2 tadi, maksudnya perbedaan dari etika dan etiket, kita itu harus mengetahui apa sih etika, apa sih etiket, seperti itu ya teman-teman. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian etika, macam-macam etika, tujuan adanya etika, dan manfaat adanya etika. Baik, poin yang pertama yaitu pengertian etika. Secara etimologis, kata etika itu berasal dari bahasa Yunani yang yaitu ethos dan etikos. Ethos yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan, tempat yang baik. Sedangkan etikos berarti susila, keadapan, atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Sedangkan secara terminologis, etika berarti pengetahuan yang membahas tentang baik atau buruk tindak tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia. Nah, seorang tokoh yang bernama Barthes memberikan 3 pengertian tentang etika. Yang pertama, etika dipakai dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki arti, nilai-nilai, dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, pengertian yang kedua, etika itu dipakai dalam arti kumpulan asas atau nilai norma yang dimaksud di sini adalah kode etik. Nah, pengertian yang ketiga yaitu etika dipakai dalam arti ilmu tentang apa itu yang baik dan apa itu yang buruk. Nah, maka dari itu makna tersebut itu berkenaan tentang filsafat moral. Nah, jadi teman-teman, dari beberapa pengertian etika tersebut, saya simpulkan bahwa etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang arti baik dan buruk, benar dan salah. Kemudian manusia menggunakan akal dan hati nuraninya untuk mencapai tujuan hidup yang baik dan benar sesuai dengan tujuan yang dikehendakinya. Jadi, manusia dapat melakukan apa saja yang dikehendaki, yang dianggap baik dan benar, meskipun hati nuraninya menolak. Dan yang terpenting, tujuan yang dapat tercapai. Intinya, etika itu tindakan atau sesuatu yang kita lakukan itu baik atau tidak. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk poin yang kedua, yaitu macam-macam etika. Nah, macam-macam etika di sini itu ada banyak sekali teman-teman. Namun dalam menelaah tentang ukuran baik dan buruk suatu tingkah laku, etika itu digolongkan menjadi dua. Yang pertama etika deskriptif, yang kedua etika normatif. Yang pertama etika deskriptif. Etika
deskriptif di sini yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam kehidupan ini sebagai sesuatu yang bernilai. Jadi intinya itu etika deskriptif itu sikap kita, perilaku manusia yang ingin dikejarnya, yang ingin apa sih yang dikejar oleh manusia. Nah, dalam pengejaran ini etika itu dipakai dan digunakan agar sesuatu yang dikejar itu bernilai. Nah, untuk yang kedua etika normatif. Nah, etika normatif ini lebih pada memberikan penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang diputuskan. Jadi, ketika etika itu sudah dilaksanakan dalam wujud etika deskriptif tadi, nah etika normatif ini itu etika yang lebih pada penilaiannya sekaligus norma itu diterapkan atau tidak, seperti itu. Terus di sisi lain menurut Bratawijaya itu juga seorang tokoh ya, itu membagi etika itu juga dalam dua jenis atau dua macam. Yang pertama etika umum dan etika khusus. Yang pertama etika umum. Nah, etika umum di sini itu merupakan menyajikan suatu pendekatan yang teliti mengenai norma-norma yang berlaku secara umum bagi manusia atau masyarakat. Nah, etika umum di sini itu juga berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia itu bertindak secara etis, bagaimana manusia itu mengambil keputusan, dan bagaimana manusia itu menerapkan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia untuk bertindak, serta sebagai tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Nah, etika umum ini tuh terdiri dari 3 bagian norma, yaitu norma sopan santun, norma hukum, dan norma moral. Intinya etika umum itu lebih kepada bagaimana sih implementasi kita itu terhadap kehidupan kita sehari-hari gitu. Untuk etika yang kedua yaitu etika khusus. Nah, dalam etika khusus itu merupakan penerapan etika umum dalam kegiatan profesi atau lebih kepada bidang atau ahlinya kita gitu. Nah, etika khusus itu seperti etika sebagai dosen, etika sebagai sekretaris, etika sebagai dokter, sebagai seorang pembisnis, sebagai seorang pelayan, sebagai seorang mahasiswa seperti kita. Nah, itu masuk dalam etika khusus. Intinya itu lebih kepada kita itu sebagai apa, seperti itu. Nah, di dalam etika khusus ini itu dibagi juga menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Nah, etika individual yaitu etika yang menyangkut kewajiban kita dan sikap kita terhadap diri kita sendiri. Sedangkan etika sosial yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap, dan pola kita terhadap manusia lainnya atau sebagai manusia sosial. Karena tidak mungkin kan kita itu hidup sendiri gitu, karena kita itu manusia sosial, sehingga kita itu juga perlu menerapkan yang namanya etika sosial. Baik, untuk poin yang ketiga yaitu tujuan adanya etika. Nah, tujuan menerapkan dan mempelajari etika itu baik itu untuk etika sendiri atau untuk etika terhadap orang lain. Nah, ataupun itu etika kita terhadap masyarakat atau etika kita saat mempunyai profesi. Ya, etika itu mempunyai tujuan yang pertama untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Jadi, etika itu sebagai tolak ukur perilaku kita, bahwa perilaku kita itu baik atau tidak. Untuk poin yang kedua yaitu mengarahkan perkembangan menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Jadi tujuan dari etika itu tidak lain yaitu menciptakan suasana yang harmonis, tertib, seperti itu. Terus yang ketiga, mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom. Jadi jika kita itu mempunyai etika, maka kita itu akan berpikir dulu sebelum bertindak gitu. Nah, seperti itu. Yang keempat yaitu sebagai sarana yang memberi orientasi pada hidup manusia. Bahwasanya hidup kita, kalau kita mempunyai etika itu, hidup kita itu tidak beraur-auran gitu, atau sesuai dengan, atau tidak
seenaknya sendiri seperti itu. Nah, yang kelima yaitu sebagai norma yang dianggap berlaku. Nah, etika di sini itu sebagai norma di sini sebagai aturan lah, minimal untuk aturan diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri itu sudah baik etikanya, norma kita sudah baik, maka secara tidak langsung tindakan kita kepada orang lain juga akan baik. Yang keenam atau yang terakhir yaitu etika menjadi alat pemikir yang rasional dan bertanggung jawab bagi seorang ahli dan bagi siapa saja yang tidak mau diombang-ambing oleh norma-norma yang ada. Nah, intinya etika di sini itu sebagai alat kita, sebagai pondasi kita sebelum kita itu melakukan segala sesuatu. Jadi apapun yang kita lakukan itu kita itu harus memikirkannya. Kalau kita melakukan seperti ini berdampaknya seperti apa? Seperti itu. Jadi teman-teman, inti dari 6 poin itu kesimpulannya bahwa tujuan menerapkan atau mempelajari etika yaitu untuk menciptakan nilai moral yang baik, yang mana etika itu harus benar-benar dimiliki dan diterapkan oleh setiap manusia. Mengapa? Karena etika itu modal utama kita untuk moralitas pada kehidupan, terutama di lingkup masyarakat. Yang mana etika yang baik itu akan mencerminkan perilaku yang baik. Namun sebaliknya ketika etika itu buruk, maka cerminan perilaku yang kita miliki itu juga akan buruk dan akan menciptakan suatu keluaran yang berupa penilaian di masyarakat. Nah, untuk yang terakhir yaitu manfaat adanya etika. Nah, jadi manfaat etika itu atau manfaat dari implementasi suatu etika yaitu yang pertama dapat membantu suatu pendirian dan dalam beragamnya pandangan dan moral. Terus yang kedua dapat membantu membedakan mana yang benar atau mana yang salah, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Yang ketiga yaitu dapat membantu seseorang untuk mampu menentukan pendapatnya. Terus yang keempat dapat menjembatani suatu dimensi atau nilai-nilai. Jadi inti dari manfaat adanya etika atau manfaat implementasinya suatu etika yaitu menciptakan standar diri yang baik di mata masyarakat. Terus etika itu juga mampu mengetahui tingkat kualitas yang baik dan dapat membedakan perilaku yang baik dan yang buruk di lingkup masyarakat. Nah, itu merupakan seputar tentang etika. Nah, untuk selanjutnya tentang apa itu etika dan apa aja sih perbedaan antara etika dan etiket akan dijelaskan oleh rekan saya Musaitur Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musaitur Rahma, NIM 209. Di sini saya akan menjelaskan tentang etiket. Yang pertama yaitu pengertian etiket. Etiket adalah terjemahan dari bahasa Inggris dan bahasa Prancis yaitu etiket yang memiliki arti sopan santun. Sedangkan berdasarkan KBBI, etiket ini memiliki arti tata cara untuk menjaga hubungannya dengan orang lain tetap terjaga dengan baik. Sedangkan menurut Dr. James J, etiket adalah mempertimbangkan atau memperhatikan tingkah laku seseorang dalam mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan moral. Etika yang berlaku menurut James di sini juga adalah bentuk cara manusia untuk menentukan yang benar dan yang salah dengan akal budi yang dimilikinya. Sedangkan menurut DRSOP Simulangkir, etiket adalah ilmu yang dimiliki seseorang karena etiket adalah sebuah pandangan di mana manusia dalam menilai terhadap baik dan buruknya sebuah tindakan manusia dalam kehidupannya masing-masing. Nah, etiket ini sangat erat kaitannya dengan hubungan antara seseorang dengan orang lain, sehingga bisa diartikan bahwa etiket adalah sebuah peraturan terkait sopan santun serta bagaimana bergaulan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Ada pula yang menyebutkan etiket sebagai perilaku yang dianggap sopan, cocok, pas serta terlihat terhormat karena berkaitan dengan kepribadian. Etiket sendiri dapat dilihat dari berbagai gaya orang tersebut berkomunikasi, gaya berpakaian, gaya duduk, gaya tidur, gaya makan, bahkan hal sepele seperti
Gaya berjalan pun sudah bisa menggambarkan bagaimana etiket yang dimiliki oleh orang tersebut. Namun perlu ditekankan bahwa etiket yang dimiliki seseorang dapat menghubungkannya dengan orang lain di sekitarnya, sehingga etiket akan sangat berpengaruh pada peraturan terkait sopan santun dalam pergaulan, serta bagaimana hidup di tengah masyarakat. Yang selanjutnya yaitu contoh dari etiket. Contoh sederhana bahwa etiket ini sangat berkaitan erat dengan pergaulan, yaitu ketika seseorang makan sambil berbicara hingga bersendawa di samping orang lain yang sedang makan. Menurut belahan dunia lain, perbuatan ini mungkin hal sepele dan sangat manusiawi terjadi, namun tidak dengan masyarakat Indonesia yang menganggapnya melanggar etiket. Namun berbeda halnya jika kita melakukannya sendiri tanpa ada yang mengetahuinya, maka perbuatan tersebut dikatakan sah dilakukan. Begitu pula sedang buang angin sembarangan dalam sebuah perkumpulan, baik itu perkumpulan dengan keluarga maupun perkumpulan dengan sahabat. Tentunya perbuatan ini tidaklah boleh dilakukan karena dianggap melanggar etiket. Etiket juga berkaitan erat dengan tata cara perbuatan seseorang sebagai manusia. Nah, ketika mereka memberikan barang kepada orang lain misalnya, hendaknya kita tuh menggunakan dengan tangan kanan dibandingkan dengan tangan kiri. Namun ada pula masyarakat dari belahan dunia lain yang menganggap jika menggunakan tangan kiri ini bukanlah masalah. Dengan kata lain, etiket ini bergantung dari budaya, adat, serta kebiasaan dari tempat tinggal orang yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu perbedaan antara etiket dan etika. Yang pertama, etiket selalu berhubungan dengan cara atau bagaimana suatu perbuatan harus kita lakukan. Biasanya ditentukan oleh suatu masyarakat atau budaya tertentu. Sementara etiket tidak membatasi diri pada soal cara bagaimana suatu tindakan harus dilakukan. Etiket di sini memberi norma atau tatanan mengenai perbuatan itu sendiri. Yang kedua yaitu etiket hanya berlaku dalam pergaulan dan sangat bergantung pada kehadiran orang lain. Artinya etiket hanya berlaku ketika adanya kehadiran orang lain, sedangkan apabila tidak ada orang lain maka etiket tidak berlaku. Namun lain halnya dengan etika. Ada atau tidak adanya orang lain, etika tetap berlaku dan tetap dijadikan sebagai pedoman yang harus dilakukan. Perbedaan yang ketiga yaitu etiket bersikap relatif, tidak mutlak dan tidak permanen. Artinya etiket tidak bisa diterapkan di berbagai tempat atau dalam semua periode waktu. Sedangkan etika lebih bersifat absolut atau mutlak, yaitu tanpa memandang tempat, waktu, situasi, dimanapun dan kapanpun. Yang keempat yaitu etiket hanya memandang manusia dari lahiriah, bukan dari sisi batiniah. Artinya etiket hanya melihat dari sisi penampilan atau menyoroti hanya dari pandangan secara fisik dari luar. Di sisi lain, etika justru lebih melihat dari sisi batiniah yang lebih pada perilaku etis yang benar-benar sungguh dari dalam hati tanpa ada kemunafikan. Cukup sekian dari saya. Apabila dari kelompok kami ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.